Izinkan pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Tony Melumbot. Saya sehari-hari mengajar musik di Universitas Negeri Makassar di Prodi Sendera Tasik, Fakultas Seni dan Desain. Kemudian saya juga ikut mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey untuk mata kuliah musik gereja dan juga di Institut Agama Kristen Toraja untuk mata kuliah tertentu. Pendidikan musik saya di Jogja, di ISI Jogja, masuk tahun 88, kemudian selesai tahun 93, dan saya masuk di Makassar, bergabung di IKIP waktu itu, kemudian saya melanjutkan kembali pendidikan di Strata 2 di Universitas Gadjah Mada di Jogja, dan hingga saat ini saya masih terhitung dosen tetap di Universitas Negeri Makassar. Saya kira itu, dan saya berkeluarga. Saat ini karena pandemi, saya tidak berada di Makassar, tapi saya berada di Kampung Peta Timur. Peta Timur, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe. Ya, jadi puji Tuhan luar biasa jaringan, walaupun dari tempat terpencil, tapi jaringan bagus ya, dan kita bisa mendengar semuanya. Ya, jadi saya merangkum saja dari keempat pembicara, yaitu pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Saya membuat satu ini paralel saja karena terus terang saya sangat terkesan dengan beliau, Pak Joni Damar. Makanya itu tadi saya memang setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Naharia, bahwa orang seperti beliau layak diundang ke universitas untuk menjadi narasumber. Karena konsep belajar dari Mas Menteri tentang merdeka belajar, ya. Jadi belajar dari ahlinya, dan apa yang diungkapkan oleh John itu luar biasa itu. Bapak sudah kesana kesini dengan bermusik. Saya baru lahir. Saya kelahiran Siau Barat dari desa Bumbiha dan sekarang menjadi Kabupaten Siau. Dan Bapak Ibu, saya menitik beratkan yang pertama terhadap hak cipta. Memang luar biasa lagu-lagu kita. Saya selama 1 tahun lebih di Sangihe ada perlombaan. Memang ada banyak lagu-lagu yang no name. Nah, belum lama ini saya baru menyelesaikan satu lagu, yaitu Himne Pemuda Gemis, dan itu saya buat dalam selesaikan dan sudah mulai dilatih oleh anak-anak pemuda di gereja-gereja, terutama di Tahuna dan di kecamatan lain. Dan untuk hak cipta, saya mendapat informasi. Tadinya saya mencoba dengan teman-teman di Universitas Negeri Makassar untuk mencatat karya-karya yang pernah saya buat. Tetapi rupanya agak lumayan juga sih, kita perlu ngeluarin kepengnya. Untuk satu lagu itu kurang lebih sekitar 400.000 ya. Tapi saya mendapat informasi dari Profesor Bram, pembimbing S2 saya ketika di Gadjah Mada. Beliau memberikan link dari Google Forms itu, dan saya baru minggu lalu saya baru mendaftarkan himne itu. Jadi saya daftarkan 2 poin, yaitu lagu ciptaan dan aransemen. Karena saya buat aransemen untuk 4 suara, sopran, alto, tenor, dan bass. Dan saat ini saya sementara menunggu. Menurut Profesor Bram, itu tidak perlu membayar, justru kita mendapat fee dari apa yang kita daftarkan itu, dari Perpunas namanya. Ya, jadi saya sudah mendaftarkan, dan saat ini saya lagi gencar-gencarnya menulis lagu-lagu yang pernah saya ciptakan atau aransemen yang saya pernah buat untuk saya daftarkan kembali. Karena terus terang
banyak sekitar puluhan lagu yang saya sudah pernah buat dengan aransemennya belum pernah terdaftar gitu. Padahal itu adalah hak kekayaan intelektualitas kita sebagai seniman. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyelidiki pencipta-pencipta lagu. Memang ciri khas folklore atau musik-musik tradisi yang ada di daerah itu kebanyakan no name. No name. Jadi banyak lagu-lagu yang kita kenal tapi tanpa pengarang. Atau ada juga yang disebut dalam istilah musik disebut kontrafakt atau counterfeit atau kontrapunktum dalam bahasa Latin. Itu saya pernah menemukan lagu Kulihat Ibu Pertiwi itu paralel dengan lagu yang ada di nyanyian rohani, ya, atau di Kidung Jemaat kalau tidak salah. Dan juga ada lagu Toraja yang menurut mereka itu lagunya mereka. Padahal Dalaburu de Kimondo, Dalaburu de Kimondo, mereka ada juga bahasa Toraja. Nah, saya pikir kok bisa ada lagu sama. Nah, selidik punya selidik, saya ketika membimbing skripsi mahasiswa dari Toraja, saya mendapat informasi memang ada 1-2 orang Sangir yang akhirnya tinggal dan menetap dan kawin di daerah Toraja yang mengajarkan lagu itu, tapi mereka kemudian mengganti. Jadi kontrafakt ini istilah dalam musik yang mengganti lirik asli dengan lirik baru, ya. Jadi ini sudah terjadi pada abad pertengahan di Eropa. Jadi nah, ini saya kira perlu kita sikapi ke depannya bagaimana dengan lagu-lagu seperti ini supaya kita kemudian saya memetakan dari ada tiga jenis musik kalau di Toran di Sangir ini. Yang pertama musik asli yang ada kolaborasi antara musik seperti Kihiwango itu yang nah, yaitu itu sebetulnya kalau dalam istilah musik disebut dengan tangga nadanya dengan kuasi mayor, do 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 sol sol la sol. Tapi tangga nadanya tidak sampai do re fa sol la si do, ya. Nah, itu hanya penggalan tangga nada. Itu disebut kuasi mayor kalau menurut Romo Prier dalam ininya. Kemudian yang kedua, ketika saya kebetulan kalau Nerglen tadi Mas Samper sebuah, saya pernah menulis tentang tesis saya di UGM itu tentang Mas Samper juga. Saya justru melihat Mas Samper kita itu sumbernya dari Sasambo yang kemudian kehilangan pola tradisional atau pola daerahnya dengan kedatangan orang-orang dari Sending. Jadi yang tersisa tinggal syairnya saja, tapi melodinya, harmoninya, kemudian ritmisnya, itu barat semua sudah. Jadi yang tadinya monofonik, dia menjadi polifonik. Yang hanya satu suara, seperti mebalang gitu, dalam Sasambo, mebalang su raude. Jadi itu yang hanya satu suara menjadi ketika datang orang-orang barat, jadi terpengaruh lah begitu akibat ya, inkulturasi tadi, Nerglen yang bicarakan. Jadi pemetaan itu yang perlu kita lakukan ke depannya. Sehingga ketika orang mencari musik A, B, C, itu petahnya jelas. Ketika orang datang ke Sangir, misalnya, oh Anda mau cari apa? Anda mau cari, oh di kampung ini, Anda mau cari. Ya itu sudah ini mungkin kerja kita ke depannya supaya lebih inventarisir. Jadi kalau misalnya seperti sekarang, misalnya kalau ke Lenganeng itu orang mau cari peda, kalau ke Bowongkulu orang mau cari kursi bambu, ke Manganitu orang mau cari musik bambu, ada di Bakalayeng atau ada di Pahuru atau di Bahoy dan seterusnya. Ya. Kemudian saya pernah bertemu dengan Pak Ketua Dewan. Di kita kan ada namanya Politeknik Negeri Nusa Utara. Saya pernah nyentil itu tentang bagaimana keberadaan seni-seni kita ini dipayungi oleh satu lembaga yang resmi. Ini usulan saja ya. Jadi setelah saya menanggapi tadi, usulan bagaimana kira-kira kalau kita mungkin mengusul supaya dibuka prodi untuk memayungi seni-seni. Karena saya lihat dunia pendidikan
penting sekali untuk memayungi ini, karena saya lihat seni-seni hanya sebagai ekskul saja, bukan sesuatu yang masuk di muatan lokal. Ya, jadi saya mengusul ke depan bagaimana bagaimana caranya, mungkin Prof. Naharia lebih tahu soal itu, bagaimana kebetulan di Sangir kan ada Politeknik Negeri. Jadi apakah nanti entah itu bagaimana. Jadi ini hanya usul saya saja. Nah, saya sih ingin tadi mendengar dari Mner Glenn tentang bagaimana tentang dampak ekonomi kreatif dalam dunia seni, seperti yang saya juga selain di forum ini, saya juga mengikuti namanya Perpromi, yang ketua umumnya adalah Ungke Hengki Tompo, itu menampung semua musisi seniman-seniman dari seluruh Indonesia, dan sering bercakap-cakap, hampir dalam seminggu mungkin ada 2 kali, ada 3 kali membicarakan tentang itu. Nah, saya melihat potensi di daerah kita ini luar biasa. Orang-orang Sangir kalau menyanyi bahkan 4 suara pun bisa langsung jadi. Itu selama saya berada di Jawa dulu tidak pernah terjadi seperti itu. Tapi keturunan di Sangir itu musikalitasnya itu sudah terlatih sejak kecil. Mungkin karena di samping rumah ada gereja, jadi orang menyanyi. Sehingga ketika orang angkat suara, dia sudah langsung pasang suara 2, tenor, bass, dan seterusnya. Nah, ini yang sebetulnya potensi-potensi seperti ini yang sebetulnya perlu diarahkan bagaimana. Kemudian kemampuan solfeggio seperti yang Bung Anies tadi katakan, bagaimana pendeta Makawimbang ya Pak Anies ya. Itu sebetulnya dalam musik dinamakan tentang solfeggio, tentang bagaimana mendengar lalu menulis. Nah, itu keterampilannya luar biasa. Dan itu mata kuliah berapa semester itu, lebih dari 2 semester itu solfeggio, karena kemampuannya untuk menangkap belum nada-nada sederhana. Ya, terakhir saya mau, kalau saya melihat yang tadi Pak Mner Glenn katakan, saya hanya melihat penelitian saya dulu tentang Mas Ampere, itu sebetulnya yang terjadi di Sangir ini adalah pengulangan pola-pola yang pernah terjadi di musik barat zaman klasik, yaitu pola 2, pola 3. Jadi yang tadi tuaga itu pola 6/4 atau 6/8, juga pola 3/4. Jadi tapi saya senang dengan seperti ini kita menjadi lebih kaya. Jadi Ampere tidak hanya dikeker dari sebelah kiri, tapi bisa dari arah atas dan bawah. Terakhir, saya sangat ingin nanti mungkin mau minta nomor Pak Joni untuk lebih bercakap-cakap lebih detail lagi tentang pengalaman beliau yang perlu kita timbah sebagai junior dalam bidang musik dari Pak Joni Damar. Dan saya kira seperti itu Pak Freddy yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.